Hello everyone, welcome to my video. Kali ini kita akan belajar psikologi kepribadian, ya. Tapi dari tokoh Gara. Psikologi itu apa sih, teman-teman? Psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, ya. Dan kepribadian itu sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan unik. Jadi psikologi kepribadian itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, ya. Nanti bisa dicek sendirilah apa itu psikologi kepribadian, belajar di lewat cari-cari. Oke, langsung aja kita belajar psikologi kepribadian dari tokoh anime Gara, ya. Gara itu dari serial Naruto. Kenapa saya memilih tokoh anime? Karena nanti kalau saya membahas orang itu dengan psikologi itu saya akan terkena kode etik. Langsung saja. Singkat cerita, Gara itu adalah seorang yang jahat, ya. Tapi di dalam hatinya itu memiliki kebaikan. Jadi dia dulu itu kecil itu baik-baik saja. Tokoh yang baik, tidak antagonis di serial Naruto. Tapi ketika besar dia menjadi tokoh jahat, antagonis. Dan dia selalu ingin membunuh. Intinya dia hidup untuk membunuh, untuk meyakinkan keberadaannya bahwa dia ada lewat membunuh. Kejam kan? Jadi Gara, biodatanya ya, profilnya saya ceritain biar nanti teman-teman paham mengenai psikologi kepribadian. Gara itu lahir di desa Sunagakure atau desa Padang Pasir, dan dia itu lahir dengan tubuh manusia, tapi di dalam jiwanya itu ada makhluk yang tertidur, makhluk monster, ya, Sogaku apa itu namanya. Jadi dia itu monster, teman-teman, terkenal monster di desanya. Dan dia lahir lalu ibunya meninggal. Jadi dia penyebab utama ibunya meninggal. Ibu Gara meninggal, dia lahir. Terus dia itu bahan eksperimen dari ayahnya sendiri, kepala desa di Sunagakure. Jadi dia lahir saat bayi, dia diberi monster oleh ayahnya, dan ibunya itu meninggal karena Gara. Jadi saat kecil dia selalu ditakuti oleh teman-temannya. Dia tidak punya teman dan bahkan tidak sukai dan disengiti, atau isinya, dan apa ya bahasa Indonesianya, dipecingi atau diasingkan oleh warga desanya, sehingga membuat Gara selalu gelisah. Tetapi ada seseorang yang selalu membuat Gara tentram, yaitu pengasuh Gara. Pengasuh Gara ini itu adiknya ibunya Gara yang tadi meninggal. Dia selalu mengajarkan kebaikan kepada Gara. Ada sebuah percakapan di antara keduanya, teman-teman, saat Gara kecil dan pengasuhnya. Kenapa aku berbeda, tidak seperti orang lain? Aku tidak bisa merasakan rasa sakit, dan aku tidak bisa merasakan rasa sakit. Pengasuhnya lalu menjawab, tidak, Tuan Gara. Semua makhluk itu pasti merasakan rasa sakit. Semua manusia pasti merasakan rasa sakit. Dan rasa sakit yang sulit disembuhkan itu ada di sini, di hati, sambil menunjuk hati Gara. Apa benar? Ya, rasa sakit di kulit
dengan keluarnya darah itu beberapa hari, beberapa tahun pasti akan sembuh. Tetapi kalau rasa sakit yang berasal dari hati tidak lama, sangat lama sembuhnya, bahkan tidak bisa sembuh. Gara lalu sedikit memahami tentang rasa sakit. Ternyata begini. Jadi teman-teman, ada sebuah gangguan kepribadian, gangguan abnormal dalam psikologi. Itu seseorang tidak bisa merasakan rasa sakit walaupun dia sakit. Ini pembahasan lagi nih. Ini nyata ya, seseorang yang tidak bisa merasakan sakit. Novocaine apa itu namanya? Nanti bisa walaupun dia sakit tapi tidak bisa merasakan rasa sakit. Ini nyata kalau ini. Tapi kalau tokoh Gara tadi itu kisah fantasi ya teman-teman. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Jadi kalau Gara itu bila disakiti tiba-tiba ada pelindung pasir di tubuhnya. Pasir itu otomatis melindungi Gara. Seperti itu terus. Kan malah nggak enak kan hidup kayak gitu. Aneh, jadi ditakuti oleh semua orang. Mengenai psikologi kepribadian, Gara ini termasuk kepribadian apa menurut teman-teman? Nanti teman-teman bisa tulis di komentar. Ya, tulis. Ingat, di video ini kita belajar bersama, tidak ada salah ataupun benar. Tulis saja sesukanya. Jadi itu sih Gara. Tapi ketika Gara bertemu dengan seorang yaitu Naruto, tokoh cerita ini, Gara itu berubah menjadi sosok yang lebih baik. Karena ada sebuah percakapan saat dia bertarung dengan Naruto. Saat ujian Chunin ya. Tahu lupa ya episode berapa itu. Cari sendirilah nanti. Dia itu menanyakan kepada Naruto, "Kenapa kamu bertarung dengan tekad yang sangat kuat, dengan tekad bersungguh-sungguh? Apa motifmu bertarung?" Naruto itu menjawab, "Saya bertarung untuk menolong teman-teman saya, dan saya tidak akan meninggalkan teman-teman saya di pertarungan." Lantas Gara pun hanya menganggapnya orang yang tidak punya berpendirian. Karena di dalam diri Gara itu motif dia bertarung bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Jadi untuk membuktikan keberadaannya kepada orang-orang, dia bertarung dan membunuh. Kejam kan? Dia bertarung untuk dirinya sendiri dan membunuh untuk mengakui agar dia diakui keberadaannya. Paham nggak yang saya maksudkan? Itu sih mungkin itu ya dari saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Haidar Indonesia ya yang terkenalnya. Thanks for attention. See you.